Teman-teman, berikut adalah 3 menu yang semoga bisa menjadi ide masakan di rumah. Haluskan 3 siung bawang putih, 5 butir kemiri, kemudian 5 buah cabai rawit merah dan 7 buah cabai merah. Cabai merah ini biasanya pakai cabai besar ya, Mbok nggak punya. Serainya sudah diiris-iris, tinggal dihaluskan. Masukkan ke dalam wajan, tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk, bisa diganti kunyit segar ya, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah, kalau punya kunyit segar itu bisa diganti dengan 1 ruas jari kunyit. Dihaluskan bersama-sama kemiri dan lain-lain tadi ya. Nah, ini kita akan osreng terus sampai habis seperti ini airnya dan berminyak. Diosreng terus sampai benar-benar wangi ya. Karena tadi tidak kita sangrai bumbunya. Terus diosreng wangi dan berminyak. Setelah itu kita sisihkan dan tunggu sampai suhu ruang ya, jangan hangat atau panas. Sambil kita haluskan dulu 500 gram ayam setengah beku ya, ini Mbok pakai ayam dada. Tambahkan 5 siung bawang putih goreng, 3 siung bawang merah goreng, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin dan setengah sendok teh gula, tapi ini Mbok nggak pakai gula ya. Nah, kita haluskan seperti ini, lalu pindahkan ke dalam wadah, tambahkan 4 sendok makan kelapa kelapa parut sangrai, 1 butir telur masuk, dan bumbu yang sudah kita tumis dan suhunya sudah sama dengan suhu ruang ya, jangan panas. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, lalu diaduk rata. Nah, ini kita akan aduk sampai rata ya, rata benar supaya telurnya menyebar dan mengikat adonan ya. Nah, nanti agar ketika dibakar itu cantik, warnanya berkilau dan juga kenyal, tambahkan 1 sendok makan minyak ke dalam adonan dan ratakan kembali. Setelah itu kita akan bentuk kira-kira setengah sendok makan ya. Ambil lidi, ini tusuk sate yang diambil bagian yang gendutnya atau bagian bawahnya ya. Biasanya ada khusus tusuk sate lilit, tapi Mbok nggak punya. Kalau banyak serai bisa diganti dengan batang serai ya, ini nggak punya juga. Nah, ini dibentuk seperti ini, dililit-lilit seperti ini ya dengan tangan sesuai dengan besarannya ya. Kita olesi wajan atau teflon dengan sedikit minyak, lalu kita panggang deh satenya. Nah, ini dibolak-balik, tangannya nggak kuat, belum sakti ya, pakai japitan aja. Dia akan mengeluarkan minyak dari dalam, jadi itu tandanya matangnya sudah sampai ke dalam dan bisa diangkat. Nah, ini penampakannya seperti ini. Sambil kita panggang sisanya, sambil kita buat sambelnya. 11 cabai rawit merah, 11 siung bawang merah, dan 5 batang serai bagian mudanya, diiris-iris seperti ini. Setelah diiris-iris, masukkan ke dalam satu wadah cabai iris, serai iris, dan bawang merah iris. Ini Mbok tambahkan 5 lembar daun jeruk ya. Kita akan buat minyak panasnya, 4 sendok makan minyak. Masukkan setengah ruas jari terasi yang enak ya. Dihancurkan agar dia larut ke dalam minyaknya dan tidak ada yang bergerindil ya. Larut rata. Nah, terasi sudah membawa rasa asin, jadi ini kita akan menambahkan garamnya tidak banyak nanti ya. Terasi sudah larut, kompornya dimatikan. Setelah kompor mati, baru deh kita masukkan irisan cabai, bawang, dan serai. Biasanya disiram ya, ini langsung aja dimasukkan ke wajan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Micinnya bisa dikurangi atau di skip ya kalau tidak suka. Udah diaduk sebentar agar tetap mentah ya, namanya juga sambal matah, harus mentah. Jadi ini hanya layu-layu saja. Dan kita ratakan saja bumbu dan minyaknya ya. Udah deh, setelah ini kita akan angkat agar nanti rasanya tetap kres ya. Nah, seperti ini.
Cantik kan? Dia sama sekali tidak matang ya, dia hanya layu saja, dan ini keluar deh manis-manisnya alami dari bawang merahnya ya. Enak banget, dan ini kita sandingkan dengan sate lilitnya. Nah, dari penampakannya terlihat ya, endes. Sekarang kita lanjut ke resep yang kedua. Pertama, ayamnya dikasih garam dulu ya, kita bersihkan dulu. Ini setengah kilogram ayam. Setelah dikasih garam, kita cuci bersih biar lebih higienis. Setelah dicuci bersih, kita potong-potong. Ini Mbok pakai ayam dada, potong tipis-tipis aja biar jadinya banyak dan cepat mateng. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok teh lada, dan 7 buah cabai rawit. Pertama kita tumis dulu 3 siung bawang merah iris. Tumis sampai wangi. Baru masukkan bumbu halusnya. Tumis sampai kering wangi, baru kita masukkan ayamnya. Kita tumis lagi ya ayam dan bumbunya sampai ayamnya berair lalu kering kembali. Nah, ini sudah mulai kering ayamnya. Tambahkan 300 ml air, 1 sendok teh garam, setengah atau seperempat sendok teh micin, 3 sendok makan kecap manis. Kalau ada bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh gula merah. Biarkan mendidih. Tutup agar bumbunya menyebar dan ayamnya makin empuk. Setelah itu masukkan 50 gram kubis atau kol, 1 batang daun bawang, 1 buah tomat, masak lagi kira-kira 5-7 menit. Tes rasa, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan santan kental. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Ini tadi airnya Mbok tambahin lagi ya, jadi total 400 ml air. Sudah mateng. Tes rasa sekali lagi sebelum kita matikan kompornya. Udah oke banget, dan tongseng ayam siap disajikan. Wow, ini enak banget. Lanjut ke resep ketiga. Ini enak banget. 1 bahan ya, soto kare dan ayam goreng plus sambelnya. Langsung. 1 ekor ayam bersihkan dengan garam supaya nanti tidak amis dan lebih sehat ya. Cuci bersih setelah dibaluri dengan garam ya. Lanjut, 7 siung bawang putih, 9 butir kemiri kita akan sangrai atau goreng dengan sedikit minyak. Tambahkan 1 ibu jari jahe, setengah ibu jari kunyit, 1 sendok makan ketumbar, 2 sendok teh lada, dan 2 sendok teh jinten. Tambah 7 siung bawang merah. Diosreng-osreng sampai wangi. Setelah wangi nanti akan kita haluskan ya rempah-rempahnya ini. Lanjut, kita tumis terlebih dahulu 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Setelah mateng disisakan ya, angkat sebagian.
separuhnya dicampur dengan bumbu halus. Masukkan 2 batang serai, 5 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 1 batang daun bawang, 1 sendok teh garam. Tumis sampai wangi. Nah, ini sudah mulai mengering ya dan wangi. Masukkan ayam yang sudah dicuci bersih. Tumis ayamnya sampai semua bumbunya tercampur seperti ini, biarkan mendidih. Tambahkan rempah-rempah 2 ruas jari kayu manis, 3 buah kapulaga, 3 buah bunga lawang, dan setengah buah pala. Tutup masak tanpa air, biarkan mendidih kaldu ayamnya keluar. Ini dengan api sedang ya, biar tidak gosong. Dibolak-balik sampai kaldunya keluar dan keset seperti ini, warna ayamnya berubah. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk lagi. Sampai berminyak seperti ini ya, biar enak. Lalu masukkan 3 liter air, ini untuk membuat 10 sampai 12 porsi soto kare. Biarkan mendidih. Tutup lagi. Setelah ayamnya empuk, diangkat. Kalau airnya berkurang banyak bisa ditambahkan ya. Nah, ini Ibu akan tambahkan airnya sedikit nanti ya. Jadi tetap di 3 liter. Tambahkan 1 batang seledri, tomat, dan wortel. Tutup lagi, biarkan mendidih. Wortelnya biar empuk, tomat dan rempahnya, kaldunya maksimal keluar. Ngegolak-golak seperti ini Mbok tambahkan lagi airnya ya. Jadi kira-kira total tuh bertahan di 3 liter supaya cukup untuk 10 sampai 12 porsi. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin Ajinomoto. Miwon juga boleh, sasa boleh, kalau nggak suka di skip micinnya ya. Boleh diganti dengan 1 sendok teh gula. Nah, ini udah deh dites rasa, udah oke. Taburi dengan 3 sendok makan bawang goreng yang tadi. Nah, ini udah matang sotonya. Untuk bisa menjadi soto kare, tambahkan santan. 2 bungkus santan kental kemasan, 1 bungkusnya 65 ml. Biarkan mendidih. Mendidih sebentar saja dan kuah soto santannya atau kuah soto karenya sudah siap. Sambelnya 50 gram cabai rawit, 3 siung bawang merah, sedikit garam. Didihkan ya, sisakan 100 ml airnya lalu haluskan. Garamnya sedikit saja. Nah, sudah dihaluskan, sambelnya sudah jadi. Lanjut ayamnya, biar ada rasanya, tambahkan lagi dengan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk rata dengan sedikit air biar tidak terlalu asin, lalu digoreng. Nah, ayam ini Mbok bagi 2 ya, separuhnya digoreng, lalu bagian dada yang penuh dengan dagingnya disuir-suir untuk soto suwirnya. Nah, ini untuk anggota keluarga yang tidak suka dengan kuah, ini kayak anak Mbok kan nggak semua suka soto ya, bisa makan dengan ayam goreng. Nah, ini tuh jadi 6 potong. Dan untuk sotonya disajikan
dengan bihun yang sudah direbus, kemudian ayam suwir taburi dengan bawang goreng, daun bawang seledri iris, lalu disiram deh dengan kuah soto kare ala Seragen pinggiran. Demikian teman-teman, 3 resep yang bisa jadi ide atau inspirasi menu sehari-hari yang enak dan mudah membuatnya. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, endes surendes mak nyus. Selamat mencoba.